Iya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Market Opening dan kita masih menantikan ya rekomendasi dari Ibu Rizka, pengamat pasar modal mengenai persoalan yang melanda S Hardware Indonesia karena digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi bukan pilot gitu ya. Ibu Rizka, Ya, apa rekomendasinya kalau begitu untuk Aces, karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya agak ribut juga di media sosial mengatakan DER-nya sebenarnya cukup tinggi. Ini 42%. Kemudian kalau kita lihat dari cash-nya juga, ini bagaimana Anda menanggapinya? iya, jadi dari cukup tinggi itu dari sisi 42%, tadi juga saya sampaikan 0,42 jika dalam persen 42%. Nah, di sini itu emiten juga masih banyak yang yang debt equity ratio-nya itu sampai 200%. Ketika debt equity ratio 42%, artinya adalah equity mereka tuh masih mampu untuk membiayai daripada debt. Dia belum sampai 50% daripada equity-nya. Jadi equity-nya masih lebih tinggi. Kemudian jika kita lihat yang kalau misalkan untuk S Hardware sendiri, untuk hutang itu kita lihat hutang berbunga jangka panjang. Jadi kalau untuk utang jangka pendek itu lebih dimungkinkan untuk utang usaha yang akan dibiayai oleh dari aset lancar juga. Dan ini juga masih cukup bagus. Kemudian kalau hutang berbunga jangka panjang ini hanya 8,8 miliar. Jadi untuk S Hardware sendiri untuk mengcover hutangnya ini masih masih mampu. Dan ini juga masih cukup bagus dari kinerjanya. Di sini yang PKPU kan hanya dikarenakan hutang yang itu juga nilainya nggak signifikan gitu. Hutang yang hanya 10 juta per bulan berdasarkan informasi keterbukaan informasi dari perseroan gitu ya. Ya, baik. Ya, itu kalau dari segi penjualan, seperti apa sih sepanjang 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu Rizka melihatnya? Iya, di tengah pandemi yang saat ini terjadi, saya melihat S Hardware juga merupakan salah satu emiten retail yang cukup kuat bertahan di tengah pandemi. Jadi S Hardware masih mampu membukukan pendapatan itu 3,65 triliun pada semester 1 ini. Dan bisa dibilang ini hanya turun tipis dari periode sebelumnya itu 3,96 triliun seperti itu. Dan kalau kita lihat secara laba bersih, ini walaupun mengalami penurunan, tapi laba bersih Aces penurunannya juga masih bisa dikatakan wajar. Itu turun 23% menjadi 360 miliar pada semester 1 ini. Jadi saya masih cukup bagus untuk kinerjanya. Apa rekomendasi untuk S Hardware yang masih menguat year to date sekitar 3%? Iya, untuk S Hardware sendiri rekomendasi saya mungkin lebih ke buy on weakness karena dengan adanya sentimen yang beredar apalagi di media banyak yang menyatakan pilot dan sebagainya, ini bisa menjadi sentimen negatif juga buat S Hardware. Jadi saya lebih rekomendasikan ke buy on weakness dengan level support 1450 dan resistennya 1650. Oke, bagi yang sudah punya apa yang harus dilakukan dengan kondisi stagnan di penutupan kemarin dan dengan informasi ini yang tampaknya mungkin masih akan bergulir? Iya, bagi yang sudah punya ini lebih kepada hold karena kemarin juga kita lihat S1 itu sempat mengalami penurunan hingga 4%, kemudian kembali lagi ibaratnya menguat di sini. Akhirnya ditutup closing tidak terjadi perubahan. Jadi lebih baik kita hold saja jika sudah punya S1. Oke, hold support sekitar 1450 dari Ibu Rizka, kemudian resisten 1650.